Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa. Kali ini akan membaca bercerita bercerita membaca tentang ini. Artikel ini mengingatkan saya pada sosok seorang pemimpin di sebuah lembaga, sebuah organisasi yang sebenarnya tak jauh dari rumah, yang anti kritik, anti saran. Kalau ada yang kritik habis, kalau ada yang ngasih saran atau ide, gagasan, pokoknya habis, bakal dipecat. Anti saran, anti kritik, menang sendiri, pokoknya harus dilakukan, pokoknya harus dilaksanakan. Ada yang membantah, pecat. Bahkan sampai yang dipecat tadi, itu sampai ada doa-doa buruk kepada orang ini tadi, pemimpin ini, yang pokoknya nanti sangat ada kaitannya dengan artikel yang akan saya sampaikan. Ini juga ada hubungannya dengan video yang pernah saya sampaikan bahwa karma, kebaikan, keburukan itu menular turun temurun, bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi sampai generasi ke bawah, berlapis-lapis gitu. Yang akhirnya saya meyakini jangan-jangan kemudahan kita saat ini itu ada andil karma baik atau perbuatan baik dari orang tua kita dulu. Atau sebaliknya, kesulitan hidup kita saat ini ada peran karma buruk, perbuatan buruk, sifat buruk, karakter buruk dari generasi pendahulu gitu. Artinya kalau misalkan ada, kalau yang sudah kita pahami dari sejak pelajaran SD, kalau kita menebang pohon, menebang hutan di pohon, hutan gundul, maka akan yang menerima anak cucu kita banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu perumpamaan yang semisal yang sangat berkaitan banget, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya berdampak pada diri kita saat ini saja, tapi bisa jadi generasi pendekat ke bawah itu akan ikut merasakan. Dalam bukunya Misteri DNA yang ditulis dokter Jepang Kazuo Murakami, itu juga dijelaskan tentang DNA. Pak Adi Gunawan, Pak Antonius Arif juga pernah memberikan ilmu pemahaman tentang salah satu akar masalah itu dari generasi pendahulu. Ini saya bacakan sebuah artikel dari Muhammad Nurul Banan di Facebook, judulnya Warisan Energi Bejat. Warisan energi buruk gitu kan. Warisan energi buruk. Ini saya bacakan. Majapahit, Kerajaan Majapahit adalah imperium besar yang punya cita-cita dan impian untuk menyatukan Nusantara. Puncaknya di masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Anda tahu kan, satukan Nusantara itu cita-cita siapa? Itu cita-cita Prabu Kertanegara di Kerajaan Singosari. Kertanegara punya cita-cita besar satukan Nusantara, namun ia kemudian wafat dan Kerajaan Singosari runtuh di masa kekuasaannya. Menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, kemudian mendirikan Majapahit sebagai pewaris kekuasaan Singosari. Jadi Majapahit hanya menerima warisan cita-cita satukan Nusantara. Pencetus impiannya adalah Kertanegara. Cita-cita dan impian ternyata diwariskan. Uni Soviet runtuh, berdirilah Federasi Rusia. Sekarang musuh-musuh Rusia adalah musuh-musuh Uni Soviet. AS, NATO sebagai musuh Rusia semata-mata karena itu warisan dari Uni Soviet. Musuh pun diwariskan. Stroke, jantung, diabetes, eksim kulit, penyakit pun diwariskan. Anak-anak yang suka begadang melek malam, melek bengi ya. Bangunnya siang, atau anak-anak yang jam 20 sudah ngantuan gitu kan. Biasanya memang warisan pola tidur orang tuanya dari orang tua generasi sebelumnya. Pola tidur saja juga diwariskan. Nabi Isa alaihissalam begitu lahir punya mukjizat, bisa bicara. Bayi merah bisa apa? Kok keluar sebuah kemampuan keramat?
itu adalah warisan dari kesucian Maryam, wanita suci yang konsisten mendekat kepada Tuhan. Keramat pun diwariskan. Menjadi sangat adil bila anak lelaki mendapat bagian warisan 2 kali lipat dari anak perempuan. Karena apa? Karena andai warisan tersebut bermasalah, sebuah tanggung jawab, sebuah fitnah, maka yang paling berperan menerima masalah tersebut untuk dihadapi dan diselesaikan adalah anak laki-laki. Jadi bukan cuma harta, utang yang diwariskan kepada anak-anak, tapi juga masalah, musuh, cita-cita, minat, termasuk karma itu diwariskan. Gitu. Kalau pendapat saya karma di sini ya apa ya? Pahala dari perbuatan buruk atau baik itu akan berdampak pada generasi ke bawah gitu loh. Kalau pemahaman saya. Kita lanjutkan. Semua energi yang ada pada Anda saat ini akan diwariskan semua kepada anak Anda. Saya hanya niteni atau mengamati saja orang-orang yang tidak mengenal mengalah dalam hidupnya, maunya menang sendiri terus, anak-anaknya cenderung biasa-biasa saja prestasi hidupnya. Iya, orang yang sedikit-sedikit melabrak. Kalau sedang benci sangat bengis, tidak mau kalah, alot kalau bermusuhan, sedikit tersinggung, tidak tanggung-tanggung mengamuknya. Anak-anaknya cenderung biasa-biasa saja hidupnya. Tidak ada dari anak-anaknya yang punya prestasi menonjol. Itu sebabnya energi ini tadi poinnya di sini. Itulah sebabnya kenapa seperti itu. Itu disebabkan energi menonjolan dan kemenangan sudah dipakai semua oleh orang tuanya, oleh ayahnya dalam hal ini. Karena energi menangnya telah dipakai semua oleh ortunya, warisan energi kemenangan untuk anak-anak sudah nggak ada, sudah habis gitu. Ibarat uang itu sudah habis, anaknya mau pakai sudah tidak tersisa uang itu. Tidak mau mengalah dan kadang harus egois itu sangat penting bagi Anda. Memang satu sisi penting gitu loh. Fungsi utamanya tentu sebagai menjaga harga diri sehingga orang lain tidak sembrono meremehkan Anda. Namun jika ketidakmauan mengalah di sebuah masalah dalam segala hal diselesaikan dengan sikap tegas tanpa kompromi, ya akan berabe. Akibatnya energi menangnya hanya dipakai oleh Anda semua. Anak-anak Anda diwarisi apa? Karena itu Anda perlu cemas. Karena itu Anda perlu cerdas. Kapan mengalah, kapan harus egois untuk menang. Masalah-masalah yang memang masih bisa diselesaikan dengan mengalah, ya lebih baik mengalah gitu kan. Jika sudah mengalah masih disembronoi, ya menjauh. Mengalah, menjauh. Sudah menjauh, masih saja direcoki, baru mengamuk. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Mengalah, menjauh, kalau yang terakhir ngamuk. Jadi hematlah menggunakan energi menang agar anak-anak Anda punya peluang besar jadi pemenang. Saya sendiri di saat harus mengalah, saya transfer energi menangnya untuk anak cucu saya nanti. Cara mentransfernya dengan niat agar kekuatan menangnya nanti kelak untuk anak saya. Selalu mengalah juga identik dengan lemah. Orang lemah kerap jadi diperdaya dan dimanfaatkan orang tanpa dihargai. Karena itu kembali lagi mengalah secukupnya, cari menang juga secukupnya. Nah, yang paling mematikan energi kebaikan untuk anak itu energi rakus dan serakah. Rakus itu bukan cuma cari menang sendiri, namun kadang cari menangnya hingga dengan cara-cara culas dan memperdaya demi memenangkan kepentingannya sendiri. Ada kisah nyata di sini, ada 2 adik lelaki yang punya kakak lelaki sukses dan kaya raya. Kakaknya meninggal di usia masih muda dan tinggalkan seorang istri dan 3 anak yatim. Anak sulungnya kakaknya itu masih kelas 6 SD. Gitu. Bayangkan adik-adiknya masih berapa. Nah, 2 adik laki-laki tersebut akhirnya memperdaya janda kakaknya dan anak-anaknya. Awalnya beralasan minta hak warisan kakak gitu kan. Namun makin jauh sertifikat tanah-tanahnya, sertifikat rumah, BPKB semua direbut dengan teror dan ancaman. Janda kakaknya hanya bisa ketakutan. Maklum ia hanya seorang perempuan dengan 3 anak yatim.
sertifikat rumah bisa dipertahankan, namun kalau sertifikat tanahnya di kampung halaman suami, akhirnya raib semua. Ia bisa pertahankan rumah dan mobil, namun ancaman dan teror dari adik-adik suaminya itu terus menghinggapi. Dan anehnya setelah 25 tahun berlalu, anak-anak dari kedua adiknya rata-rata jadi orang gila semua. Jadi orang gila semua. Yang tidak gila sangat miskin, tidak berpendidikan, hidup berantakan, semrawut. Ya begitu warisan energi rakus itu. Anda kerap kan lihat anak-anak raja yang otaknya playboy sejak kecil, kasusnya melecehkan wanita, otaknya cabul dan mesum, isi otaknya seperti tidak penuh. Itu karena karakter raja memang karakter enggan kalah, nggak mau kalah. Minat berkuasanya besar. Ketika si raja terjebak dalam obsesi kekuasaan, ia tidak sadar kerap memperdaya musuh politiknya. Hasilnya putra mahkotanya jadi cabul, otak si anak seperti tidak genap. Nah, Anda kaget ya? Kadang ada anak tokoh agama, entah ulama, entah pendeta, kok otaknya cabul. Ya kurang lebih begitu. Pasti ada peran rakus orang tuanya kepada sesamanya. Energi rakus itu energi bejat. Ketika energi bejat diwariskan kepada anak, ya anaknya jadi orang bejat. Tidak peduli apapun peran orang tuanya, sekalipun ulama atau pendeta. Muhammad Nurul Banan. Di sini ada salah satu komen yang menyela, tidak sepakat di sini. Begini komentarnya. Tidak selamanya juga begitu. Toh ada juga orang tua rakus, anaknya penyabar. Nah warisan dari mana itu? Jadi kalau saya sih pola asuh aja. Anak itu meniru bukan mewarisi. Kalau anak keseringan lihat orang tuanya pelit sama orang lain, anak pun akan mencontoh. Orang tua nggak pernah sholat, anaknya juga pasti gitu karena meniru aja. Tapi ada kasus orang tua taat beragama, baik, tapi nggak sempat ngerawat anaknya karena mereka meninggal saat masih kecil. Terus anak dirawat paman dan bibinya yang aut-autan. Nah anak ini juga tumbuhnya aut-autan seperti paman bibinya, alias nggak mewarisi kebaikan orang tuanya. Nah itu kalau saya kasih penjelasan dari komen ini, itu kan warisan yang level paling atas. Warisan paling atas itu ya mungkin pendidikan, karakter, tapi yang saya maksud juga warisan dari tingkat DNA. Itulah yang mungkin mengilhami dari tulisan ini. Artinya apa? Ketika misalkan di atas orang tua saya, orang tua saya atau orang tuanya kakek saya ada yang misalkan punya karakter yang tidak baik, maka bisa jadi itu akan turun ke generasi berikutnya. Dan jika bertemu dengan koordinat yang pas dengan kejadian, dengan karakter yang sekarang, maka itu akan terbuka gitu loh. Makanya saya sempat buat tulisan, kalau ada generasi di atas tukang selingkuh, bukan orang tua kita langsung misalkan, di atas gitu loh, di atasnya kakek, buyut dan sebagainya, maka kemungkinan generasi di bawah pun juga akan yang tukang selingkuh gitu loh. Atau misalkan generasi di atas ada yang sering menggugurkan kandungan, itu generasi di atas, ini ilmu titen juga, tapi ternyata terjelaskan ketika saya ikut workshopnya Pak Adi Gunawan, KLT, ikut kelasnya Pak Antonius Arif, ada yang tukang menggugurkan kandungan, berkali-kali menggugurkan kandungan. Ternyata generasi di bawahnya, beberapa tingkat di bawahnya, kesulitan punya anak, hamil keguguran, sudah 9 bulan mau melahirkan, akhirnya bayinya meninggal. Itulah yang dimaksud warisan energi gitu loh. Bukan hanya warisan harta, warisan uang, bukan warisan sifat, tapi itu tadi warisan kesulitan, karma dan sebagainya. Untuk dari saya cukup sekian sementara, semoga ada manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.